Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irfan, SPD MOR selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya dengan nama Haryati Nadia dengan NIM 1243113070 dari kelas IPG PAUD akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kejadian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia merupakan hasil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama, seperti nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Pancasila tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sejarah yang panjang bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar negara dan pedoman hidup dalam menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa. B. Sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Filsuf Yunani Cicero menyatakan bahwa Historia Vitae Magistra, yang artinya sejarah adalah guru kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bangsa membutuhkan cita-cita dan nilai moral sebagai landasan untuk mencapai kebesaran. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki akar yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan mampu memperkuat serta membangkitkan kembali identitas bangsa setelah masa penjajahan, sehingga tetap bertahan dan relevan sepanjang masa. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial telah ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap gotong royong, toleransi, musyawarah, dan rasa persatuan yang menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perjuangan bangsa. Kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dilakukan dalam berbagai bentuk, baik perlawanan fisik maupun perjuangan melalui organisasi dan pemikiran. Semangat persatuan dan cinta tanah air menjadi kekuatan utama dalam melawan penjajah hingga akhirnya bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Yang ketiga, Pancasila pra-kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan, gagasan tentang Pancasila mulai dirumuskan oleh para tokoh bangsa dalam sidang BPUPKI. Nilai-nilai yang diusulkan berasal dari kehidupan masyarakat Indonesia dan kemudian disepakati sebagai dasar negara yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. C. Sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pancasila yang pertama, Pancasila era Orde Lama. Pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara sekaligus alat pemersatu bangsa. Namun dalam praktiknya, Pancasila sering dikaitkan dengan konsep politik seperti Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada masa ini juga terjadi penyimpangan karena kekuasaan lebih berpusat dan kondisi politik kurang stabil. Kedua, Pancasila di era Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara yang harus dijalankan secara murni dan konsekuen. Pemerintahan melakukan penataran keempat, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila untuk masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, Pancasila cenderung dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, asas tunggal Pancasila. Pada era Orde Baru, semua organisasi diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau asas tunggal. Hal ini bertujuan untuk menjaga persatuan, tetapi juga membatasi kebebasan yang berpendapat dan berorganisasi, juga karena tidak boleh menggunakan asas lain selain Pancasila. Keempat, Pancasila di era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi penerapannya lebih terbuka dan demokratis. Masyarakat diberikan kebebasan berpendapat dan nilai Pancasila diharapkan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari tanpa paksaan dari pemerintah. Dapat saya simpulkan dari materi ini bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari nilai budaya, agama, dan pengalaman sejarah bangsa sendiri. Pancasila tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang perjuangan bangsa,
terutama dalam menghadapi penjajahan hingga mencapai kemerdekaan. Dalam setiap periode sejarah, Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam penerapannya pernah mengalami berbagai tantangan. Oleh karena itu, Pancasila harus terus dipahami, dihayati dan diamalkan agar tetap menjadi landasan dalam menjaga persatuan, keadilan dan kemajuan bangsa Indonesia.